Ada juga terakhir ada sih penawaran terakhir yang ngajak kerja sama saya, bos di sana. Malah sanggup dia ngegaji saya 1 juta per hari itu. 1 bulan saya kasih kamu 30 juta, sanggup nggak? Pulang sekarang, ongkos saya bayar. Saya jemput ke Jawa, boleh? Mau? Saya, ngapain kamu jualan? Udah, bawa alat lagi aja, kata dia. Saya tanya sama istri, gimana? Ini ada yang nawar gaji segini, mau nggak? Ya terserah abang aja, cuman kalau mau berangkat lihat dulu anak, kata dia. Saya lihat muka anak, saya nggak tega, saya ninggalin anak. Besoknya saya telepon, wah maaf, nggak bisa, saya bilang kan. Emang keputusan saya udah mau pensiun gitu kan di bidang operator ya. Makanya saya kembangin usaha saya buka cabang satu lagi gitu kan. Kalau yang dihitungan per kotak, Ya, hitungan ya, 420 kotak. 420 kotak. Ya. Kalau ada satu asupan itu berapa itu? Berapa Bu? Satu asupan itu ada 9 kotak, ada yang 10 kotak, ada yang 12 kotak gitu. Jadi kita ngitungnya kotak sih, boxnya. Omset hari biasa di bawah 3.000, omset malam minggu di atas 3.000 aja. Atas 3.000. Ya. Kalau keuntungan berapa persen dari omset? Ya jangan terlalu dirinci lah. Ya pokoknya sekitar segituan lah gitu kan. Sebenarnya nggak jadi masalah sih. Orang udah bisa terus dia mau buka, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang kita agak kurang enak itu kan udah kita ajarin, kok malah buka seberang kita. Kalau tempat lain bukanya atau beda 3 kilo, 4 kilo, rezeki udah ada yang ngatur katanya. Bener sih gitu. Kita kurang enak itu kenapa dia buka di seberang. Kalau dia bukanya tempat lain nggak apa-apa. Soalnya tahu lah. Soalnya di atas ilmu itu ada adab. Kalau kayak kita sesama pedagang sih ngerti. Kita minta ajar sama orang. Terus kalau kita buka depan seberangnya kan nggak enak kalau emang. Kalau bahasa Padangnya tahu nggak Bang itu? Apa itu? Mengadang ulah. Mengadang ulah. Ya apa udah besar malah ngelilit ya. Iya. Kalau masalah kapok, nggak kapok. Ya biasalah yang nyinyir kayak gitu mah biasa katanya. Emang gitu netizen katanya. Ya kita nggak bisa nutup mulut orang untuk berbicara, tapi kita bisa nutup kuping kita untuk tidak mendengar. Gitu aja. Usaha kayak gini, pengen laris, pengen rame. Yang pertama, saya pengen berdagang seperti Rasul. Rasul itu kan pedagang juga. Iya. Jadilah pedagang seperti Nabi berdagang gitu kan. Lebih banyak sedekah sih. Soalnya saya sering merasakan manisnya sedekah itu sering. Bahkan sering dibalas kontan sama Allah. Kita uang misalkan lagi sedikit, sedekah kita. Sedekah yang menurut kita itu banyak. Misalkan kita punya uang cuma 1 juta, kita sedekahin 300 atau 400, itu kan banyak. Karena posisinya kita cuma punya uang 1 juta gitu kan. Kalau saya sih pengalaman saya sedekah sih. Soalnya sering saya dibalas bulan depannya naik lagi gitu. Sering gitu. Sering banget kejadian. Tapi itu langsung Abang ngerasain efeknya di dagang? Ya, saya ngerasain manisnya sedekah itu sering. Saya itu prinsipnya kalau kita baik sama orang, Allah baik sama kita. Jangan kita berharap kita baik sama orang, orang itu baik sama kita, jangan. Kalau saya pengen lancar, pengen apa, banyak sedekah sih saya. Kalau zakat itu udah wajib. Kalau dagangan saya ini 2,5% itu tetap saya keluarin. Misalkan per bulan misalkan dapat 10 juta, berarti 250.000 itu harus keluar. Sebab itu hak orang. Itu cara kita membersihkan harta kita. Karena di setiap harta kita itu ada hak orang lain gitu. Tapi sedekah beda sama zakat. Zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Kalau kita nggak ngeluarin zakat, dosa hukumnya. Tapi kalau kita nggak sedekah nggak apa-apa. Unzur ma qala wala tanzur liman qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu. Khud masofa wa da' ma kadar. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Gitu Jadi, aja. kita nggak perlu melihat orang itu Iya. kayak gimana ya. Kalau background saya kayak gini, pakai kalung kayak gini, ya jangan lihat penampilannya gitu. Jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau ada yang baiknya kita ambil, kalau yang buruknya kita tinggalkan gitu. Kalau prinsip hidup saya, hidup itu harus seperti bunglon. Ke tempat hijau dia jadi hijau, ke tempat merah jadi merah. Tapi dia tetap bunglon namanya.
ke tempat coklat dia jadi kadal, berarti dia nggak punya prinsip hidup. Jadi kita bergaul kemana saja boleh, tapi prinsip hidup kita harus ada gitu. Ini kalian ini apa nih bang? Gula aren. Gula aren? Iya. Kalau udah halus lagi sananya. Kalau ini kan gula aren. Kalau gula aren kan biasa dicetak pakai cetakan gitu kan. Kalau fisiknya kotak gitu. Ini kalian ini? Ini udah halus. Ini tepung beras, kelapa. Jadi ini ada tepung beras, ada kelapa ya bang? Kalau kita kan gulanya dari Sukabumi kita ngambilnya, bukan gula sini. Emang gula itu kadang-kadang suka beda-beda bang? Ya tergantung asli sama enggaknya. Kalau gula campuran nggak asli ya beda rasanya. Kalau gula asli gula asli aren enak rasanya gitu. Kalau gula sini agak kurang sih. Jadi abang ini gulanya ngambil dari Sukabumi bang? Ya dari pelabuhan. Ya mungkin kayak nasi goreng juga kan nggak sembarangan pilih beras. Ada beras khusus, dodongkal juga sama beras khusus gitu. Cuman kalau ketemu beras yang jelek, gagal juga gitu. Kalau dodongkal itu sendiri itu makanan khas mana sih bang? Kata orang Jawa Barat, makanan khas Jawa Barat. Kata orang Betawi, makanan khas Betawi. Sebenarnya dodongkal itu dari mana kamu? Ya yang jelas ini makanan jadul gitu. Jadul Ya, ya. makanan kampung tapi tidak kampungan. Satu box 10.000, kalau porsi standarnya, kalau pengen penuh 15.000. Kalau beli 5.000? 5.000 juga kita kasih sih. Ya, orang yang pengen apa? Tapi kalau 5.000 pakai dus nggak? Nggak pakai kresek, cuman alasnya kita kasih daun juga sih. Kalau sendiri bukanya dari jam berapa sih? Bukanya? Saya buka jam udah asar sih, 3:30 kita kesini, 4:30 mateng. Sampai jam berapa? Sampai jam 11, jam 12. Udah ada saya punya cabang. Oh, udah ada cabang. Ada. Cabang saya satu di Megamendung, Di Megamendung mana sih? arah Puncak, Cisarua. Ada sih yang nanya gitu. Bagi dong ke apa? Ajak dong ke apa? Ke dukun mana gitu dia nanya kan. Orang kayak gitu. Ada. Kamu bilang apa? Saya bilang kalau mau usaha berdoa langsung minta sama Tuhan, saya bilang. Ngapain minta ke dukun? Dukun itu nggak ada yang kaya, rumahnya gubuk semua. Masa minta sama dukun? Udah jelas yang ngasih rezeki Tuhan, Allah gitu kan, ngapain minta ke dukun-dukun gitu. Hidup itu harus seperti padi. Maksudnya? Makin berisi makin rundup lah. Kalau Jangan kayak jagung. Berisi makin tinggi dia kalau jagung. biasanya orang kalau dagangannya udah rame, udah viral, itu sombong bang. Oh enggak. Jangan, nggak boleh sombong, itu cuma Tuhan yang boleh sombong. Kalau kita manusia, Manusia nggak boleh sombong. kenapa? Ya, semuanya punya Tuhan. Nyawa punya Tuhan. Harta ini juga punya Tuhan. Jadi apa yang kita sombongkan? Kalau kata Sunda, emang manusia itu mana manusia gitu. Manusia mana gitu. Nggak ada, semuanya punya Tuhan gitu. Jadi nggak boleh sombong gitu. Mana manusia? Mana yang Mana punya? punya? Iya, mana punya lu? Nyawa punya siapa? Punya Tuhan. Lu bernapas dari siapa? Dari Tuhan. Jadi nggak ada punya kita. Jadi nggak bisa, nggak ada yang kita bisa sombongkan gitu. Kalau dagang itu kan kita jual rasa ya. Kita harus bisa mempertahankan rasa itu gitu. Harus ngejaga kualitas rasa. Di sini banyak dodongkal dari sini, tapi ya rezeki udah ada yang ngatur, tinggal kita ngejaga kualitas dodongkal kita gitu kan. Kalau masalah tersaingi mah ngapain takut? Mereka usaha juga buat nafkahin anak istrinya juga gitu kan. Nah, tinggal kita saingan di rasa gitu kan. Yang cocok rasanya ke saya, yang cocok ke tempat lain gitu kan. Dari dulunya ada nggak kalau bikin abang jadi pedagang dodongkal? Nggak ada sih. Sekarang udah jadi pedagang dodongkal. Jadi terkadang rencana Tuhan itu lebih indah sih. Iya, iya. Soalnya basic saya dari tambang, jauh dari dunia tambang ke dunia dagang itu nggak nyambung Udah jauh lah. gitu. Saya tiap hari biasa pegang alat berat gitu kan, di pertambangan gitu kan. Sekarang jadi pedagang kayak gini gitu. Keluar sekolah saya kerja di tambang,
1 tahun saya kerja di tambang, saya bawa beko sendiri. Saya 7 tahun saya bawa beko. Main ke Sukabumi, sekarang jadi tukang dodongkal gitu. Cuman dulu saya berdoanya, ya Allah, saya pengen punya usaha yang bisa dekat sama keluarga, sama istri, nggak apa-apa sedikit, yang penting bisa kumpul sama istri, saya bilang. Tujuan kita usahakan ya buat keluarga gitu, buat apa lagi gitu. Kalau saya dulu belum nikah, belum tahu saya tujuan hidup saya apa. Udah nikah itu ya ketemu tujuan hidup. Kalau saya bujangan dulu, uang itu nggak tahu. Misalkan saya gajian berapa, 20 juta misalkan. Itu seminggu saya di rumah itu habis uang. Tapi kalau udah nikah, kelihatan arah uang itu kemana gitu. Bisa nyimpen juga gitu kan kalau udah nikah. Soalnya udah ada bendahara juga gitu kan. Tahu tujuan hidup kita gitu. Kalau sebelum nikah ya kita nggak tahu uang ini buat apa. Ya udah buat senang-senang aja sama teman gitu. Makanya kalau seminggu saya di rumah itu 10 juta, 20 juta itu habis ya. Lebih enakan yang sekarang apa yang dulu? Enak sekarang sih. Enaknya dulu. Bebas kita. Bebas. Nggak ada yang ngatur.